Katanya ada sebuah negara yang tidak memiliki presiden. Masyarakatnya religius, terampil dan ahli dalam segala hal, serta memiliki segalanya. Tahukah pian negara apa itu? Bang aja milik negara ya Pak? Nah ya kalau Bang milik negara. Bersama Khazanah Banua, yuk kita berkenalan dengan negara Daha. Assalamualaikum Dasanaksa Banua, selamat datang kembali di kanal YouTube Khazanah Banua, kanal yang membahas budaya dan pengetahuan lokal. Hari ini kita berada di negara Daha atau yang dikenal sebagai wilayah negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nagara merupakan kawasan bersejarah dan salah satu pusat peradaban penting di Banua kita. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi tempat tumbuhnya pemerintahan, perdagangan, penyebaran Islam, serta berbagai keterampilan masyarakat yang kemudian menjadi bagian dari identitas budaya Banjar. Dari kawasan inilah lahir jejak sejarah yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Kerajaan Daha ini memang sering disebut sebagai asal muasal dari kerajaan Banjar, negara Daha ini. Dari hasil cerita masyarakat yang menemukan itu, yang terutama yang penyelam dulu ya, yang penyelam itu pernah menemukan juga berbagai macam barang yang diperkirakan itu dari zaman dulu, yang berupa ada keris, kemarin tuh ada mata tombak, bahkan juga ada perhiasan. Nah terus di daerah Samuda itu, kalau kada salah itu di Sungai Begandi ada kemarin yang bilang, bahkan kemarin ada masuk di YouTube juga, bahwa ada bekas itu bangunan perumahan dan pusat pasar. Sampai sekarang masih ada, kalau pas air surut itu kelihatan masih ada tempat, tapi tinggal sedikit lah ya, tidak terlalu banyak lagi. Dalam sejarah Banjar, negara Daha merupakan pusat kerajaan kedua setelah negara Dipa yang sebelumnya berpusat di kawasan Candi Agung Amuntai. Menurut hikayat Banjar, penguasa terakhir negara Dipa adalah Putri Kalungsu. Dikisahkan, ia menikah dengan putranya sendiri, Raden Sekar Sungsang. Setelah peristiwa itu, negara Dipa dipercaya telah kehilangan Tuah sebagai pusat kerajaan. Karena itulah, menurut hikayat Banjar, Raden Sekar Sungsang, yang juga dikenal sebagai Raden Sari Kaburungan, diperintahkan memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang lebih ke hilir, tepatnya di Muara Hulak. Dari perpindahan inilah lahir sebuah kerajaan baru bernama Nagara Daha, yang melanjutkan garis pemerintahan dan warisan kerajaan negara Dipa. Tumbukan Banyu itu yang mana? Tumbukan Banyu? Ini tumbukan Banyu ini ada jembatan nih. Yang jembatan Banyu Berang nih. Oke. Itu tumbukan Banyu. Kenapa jadi dengarane tumbukan Banyu? Asaya Banyu nih manumbok di sini. Nama negara Daha terdiri dari dua kata, yaitu Nagara dan Daha. Dalam bahasa Sanskerta, Nagara berarti kota, pusat pemerintahan, atau kerajaan. Sementara itu, Daha berarti api atau panas. Makna kata Daha ini mungkin berkaitan dengan kondisi lingkungan negara Daha yang berada di kawasan rawa. Secara ekologis, wilayah kerajaan negara Daha pada masa lalu mengembangkan pertanian pada musim timur atau musim kemarau, ketika lahan rawa mulai mengering dan dapat diolah. Barangkali kondisi alam inilah yang melatar belakangi penggunaan nama Daha. Nagara Daha adalah cikal bakal penting lahirnya Kesultanan Banjar. Selain pertanian, ekonomi maritim dan perdagangan juga berkembang pesat di wilayah ini. Letak negara Daha yang berada di pertemuan banyak sungai menjadikannya jalur lalu lintas yang strategis bagi para pedagang dari berbagai daerah. Sungai Bolo seluruh sini taruh Bilok ke sana. Mulai Betangalai dulu. Betangalai. Bilok ke kiri Sungai Bolo. Kalau yang tadi kandangan, Bang? Kandangan nih masuk di sungai, ada sungai ini masuk Bilok. Tuh, saya sana lagi. Kandangan. Ya, tanda tadi Papaman. Kalau situ Margisari, kan dia lebih Betang Banyola. Oke, Betang Banyu. Lurus sana kan Margisari. Kalau di kan tuh kan ada kalau Betang Banyo, lurus itu Amuntai, Tanjung.
Dari atas jembatan utama di Nagara Daha, kita bisa menyaksikan titik pertemuan sungai-sungai penting di wilayah hulu sungai. Di sini merupakan muara dari Sungai Tabalong, Sungai Alai, dan hilirinya adalah Sungai Nagara yang bermuara di Sungai Barito. Nama kampung Tumbukan Banyu di wilayah ini diambil dari nama pertemuan sungai-sungai tersebut. Sejak masa Kesultanan Banjar hingga era kolonial, wilayah Nagara Daha tetap memegang peranan penting di Banua. Seperti yang tergambar pada film dokumenter yang direkam pada seperempat awal abad ke-20 ini, kita bisa melihat lebih dekat kehidupan masyarakat Nagara pada masa itu. Dari rekaman tersebut tampak bahwa Nagara merupakan kawasan dengan permukiman yang padat. Terlihat pula masyarakat yang religius, dengan aktivitas keagamaan yang menjadi bagian dari keseharian. Sungai menjadi pusat kehidupan, tempat orang bepergian, berdagang, dan berinteraksi. Kampung-kampung tumbuh rapat mengikuti aliran sungai dan tepian rawa, menandakan bahwa wilayah ini telah lama menjadi salah satu pusat kehidupan masyarakat di Banua. Di sisi lain, masyarakat Nagara juga dikenal memiliki beragam keahlian. Ada yang bertani di lahan rawa, menangkap ikan, membuat gerabah, menempa besi menjadi berbagai peralatan, hingga berdagang ke berbagai daerah. Semua aktivitas itu memperlihatkan bahwa Nagara telah lama menjadi kawasan yang ramai, produktif, dan memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Banua. Ketika berkunjung ke Nagara Daha, berbagai keterampilan masyarakat yang telah diwariskan sejak dahulu masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Semisal di Kampung Bayanan, salah satu keterampilan yang masih bertahan hingga sekarang adalah membuat gerabah. Gerabah dibuat dari campuran tanah liat dan pasir. Menariknya, proses pembuatannya masih dilakukan dengan cara-cara tradisional. Bahan baku diolah dan dibentuk menggunakan peralatan sederhana, tanpa bantuan mesin. Keterampilan inilah yang membuat gerabah Nagara tetap memiliki ciri khasnya sendiri. Dari tangan para perajin, lahirlah berbagai hasil karya, mulai dari dapur atau tungku tradisional, wadah peleburan emas, celengan, pot, vas, hingga berbagai hiasan rumah. Apa nih kak? Ini apa nih? Musa. Musa. Oh, Musa kak. Orang menjarang emas. Oh, gasan menjarang emas. Di Bangka dikirim. Rangkaian Ke mana? ke Pelangka. Hasil-hasil kerajinan tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah di Kalimantan. Selain gerabah, daerah Nagara juga telah lama dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan besi di Kalimantan. Dari bengkel-bengkel sederhana, mereka menghasilkan berbagai peralatan rumah tangga dan alat pertanian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil tempa yang paling dikenal dari Sungai Pinang adalah parang. Proses pembuatannya dimulai dengan memanaskan besi hingga membara, kemudian ditempa berulang kali untuk membentuk bilah yang kuat. Wasinya ini masih apa? Nih lah. Cacing lah. Setelah bentuknya sempurna, parang diasah hingga tajam, lalu dipasangi gagang kayu yang dibuat dengan teliti. Selain parang, para pandai besi di Sungai Pinang juga menempa berbagai jenis pisau dan mandau, senjata tradisional masyarakat Dayak. Sejak dahulu, keterampilan menempa besi masyarakat Nagara telah dikenal luas, sehingga banyak bilah mandau yang digunakan di berbagai wilayah Kalimantan dibuat oleh para pandai besi dari Nagara. Mandau ada juga di sini berarti lah. Juga mandau. Gua di Lembang sana nak. Gang satunya ada. Menariknya, kampung-kampung di wilayah Nagara Daha tumbuh mengikuti kondisi ekologi dan karakteristik lingkungannya. Ada kampung yang berkembang sebagai sentra pertanian, ada yang dikenal sebagai permukiman para pengrajin, ada pula yang hidup dari sungai melalui perikanan dan perdagangan. Mulai pal anam tuh orang bahu mas semangka, pal anam itu semangka apa aja semangka pal anam, jadi ya kalian muning tengah, muning baru, muning tengah, amunnya di sampai Banjar Baru sini orang bahu mas semangka, amun di Bayanan kalau gerabah, boleh dapur-dapur tuh nah, terus ketumbukan banyu. Di sini ada semalam tuh ditumbukan banyu tuh jalan kemasan itu orang boleh nang nih utas-utas sekarang, tapi wah ini orang-orangnya aja lagi lah ya, kalau tumbukan banyu pandai besi ada juga
Sungai Pinang Pandai Besi ada juga. Pandai Besi itu orang beulah parang, lading, kapak. Tapi ada juga yang terkenal di Tumbukan Danyung itu Bang Maman. Bang Maman itu ciri khasnya bubuhannya tuh wasaka kah modelnya tuh grupnya bubuhannya tuh nang apa yo. Pokoknya perkumpulan bubuhan boleh mandau-mandau nah. Namun Sungai Pinang sudah nyata. Pandai Besi juga yang alahan. Habirau ciri khasnya amas. Habirau Parigi, amas. Amunnya di Tambangan Rinjeng, Panggendingan, Pakapuran, Rinjeng, Roda, nang Corlogan nah Panggendingan. Amunnya apa yuk lagi? Nah, Gumbili Berujaya, Samuda, Gumbili. Semangka ada juga Semangka Berujaya. Nah, Waloh di Bubuhan Berujaya Tambangan situ juga, situ aja nang Buhuma Waloh. Amunnya di Daha Barat nih, apa leh? Yang bakapal tuh bang, berdagang bakapal tuh bang. Oh, itu orang membawa kapujun-pujun itu daerah Pasungkan, orang banyak betulakan situ. Tapi duk ada situ bulah kapal, duk-dukan kapal di daerah Pasungkan situ. Nah, amunnya soto pulang, soto bubuhan Pihanen, Murung Raya. Nah, itu ciri khasnya bubuhan situ. Kadinya iya Murung Raya, bubuhan belah paikat. Ini betulakan membawa ke mana soto. Makanya nang tetam belepar tuh nah di semalam kalau kelotok tetam belepar. Nah itu bukan belah paikatnya datangnya bilang sekali setahun juga. Sekali setahun tuh maksudnya bila hendak hari rayanya belikan kalau ke Benua. Ai wakaring banjir baru dia wakaring sapet halus. Banjir baru di Bintara sini ada juga di pasar. Namun di pasar ini tuh pinjaman pasar kan sudah. Tapi apa tuh ngarannya nang duk-dukan kapal tuh nah di daerah Pasungkan duk-dukan kapal. Duk-dukan kapal tuh orang nang kayak apa leh Tambak Biten malah kapal juga ada juga. Nah tapi lah orang boleh jukung-jukung pulang Daha Barat Bajaya Ulama banyak juga situ boleh jukung-jukung han tabut sama saya kamu. Dalam kehidupan sosial, orang Nagara dikenal menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Tradisi gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Langgar dan masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan, sementara para ulama berperan besar dalam perkembangan pendidikan Islam di kawasan ini. Dari Nagara pula lahir banyak tokoh agama yang memberikan pengaruh bagi masyarakat Banjar. Boleh dapat punah supaya berdapat biar orang dak pulang haji gitu. Berdapat pulang ya kalau iwak sapa. Menggangan tongkol supaya tak kumpul. Jaga itu filosofi bubuhan sini. Berkunjung ke Nagara, kita akan menemukan banyak keunikan yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang telah tumbuh selama berabad-abad. Di balik semua itu, keramahan warganya menjadi kesan yang sulit dilupakan. Senyum hangat dan sapaan yang tulus seolah menjadi cara orang Nagara menyambut setiap tamu yang datang. Jangan menjual dapur ke negara, alain aja menjual. Kenegaraan aja. Jadi kawanannya itu bingung kan negaraan, ketahuinya kan negara ya kalahan bang aja milik negara kayak pak. Nah ya kalau bang milik negara, kan pokoknya apa leh? Utang bang. Utang nggak ada menanggung kami. Kehadiran banyak istilah yang menggunakan nama Nagara juga menegaskan bahwa orang Nagara merupakan bagian penting dari identitas budaya Banua kita yang patut dibanggakan. Kalau Pian berasal dari Nagara atau memiliki keluarga dari Nagara, tuliskan di kolom komentar. Bagikan juga cerita atau kenangan Pian tentang Nagara agar semakin banyak orang mengenal budaya daerah ini. Di Nagara Daha, sungai terus mengalir, begitu pula kisah yang terus hidup. Sampai jumpa kembali di Khazanah Banua, kanal budaya dan pengetahuan lokal. Pokoknya lah bubuhan Nagara dimanapun nang bagana udahan tak bulik pulang ke negara kita membangun negara kita ya kalau wah ini negara nah mantap-mantap. Alfamart ada, Indomaret ada, kita di sini katakanlah kita ayam Haji Amas ada di sini, ini solajur sponsor sini nah. Pokoknya negara wah ini kada kalah lagi kita, negara kita makin maju mantap nah kita nah. Labu negara kita membangun negara kita berikan ke negara pulang. Nah, itulah